two, one, two, three, go! Hai Voltagers, ketemu lagi sama Kak Julio nih hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Julio mau ajak Voltagers semua di rumah buat main games. Gamesnya gampang banget. Nah, jadi Kak Julio bakal kasih clue nih ke Voltagers semua. Nanti Voltagers harus tebak namanya siapa ya. Oke, clue yang pertama, namanya dalam bahasa Ibrani berarti belas kasih. Oke, sudah mulai tahu ini siapa? Kita lanjut ke clue kedua ya. Clue keduanya, dia rela meninggalkan tempat tinggalnya untuk mempercayai Yesus. Oke, kita lanjut ke clue ketiga. Clue ketiga, ia berasal dari Moab, pekerjaannya sehari-hari mengumpulkan berkas gandum nih. Nah, ini udah mulai ketebak ya. Oke, kita lanjut ke clue yang paling terakhir, ia adalah nenek moyang dari Yesus. Nah, Voltagers sudah pada tahu? Kita sebut ya namanya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, Ruth. Ya, benar. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini Tuhan. Berkati supaya kita bisa mengikuti ibadah hari ini dan firman-Mu bisa berema di hati kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Voltagers, enjoy the service. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Let's go. Clap your hands. Clap, 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 clap. 1, 2, 3, sing. Siarinlah segala kegelapan, salah kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Yang percaya lambaikan tanganmu. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Engkau Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Hey. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Sekali lagi yang percaya lambaikan tanganmu. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Engkau Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Lambaikan tanganmu. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. 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 Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kan menari bagimu.
sebab Engkau beserta kami Tuhan. Amin. Yang percaya katakan yes Lord. Saat kau panggil aku, Oh, yes Lord. ku katakan Siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Thank you Jesus. Come on sing. You call me your child, you're enough for me. You made me pray. You call me your child, you're enough for me. You made me pray. You call me your child, you're enough for me. You make me pray. Sekali lagi ya. You call me your child, you're enough for me. You call me pray. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Kau cukup bagiku. Tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau cukup bagi kami. Kau panggil kami milik-Mu. Kau sebut kami milik-Mu, kami ini milik-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu kalau kami itu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan membawa hati kami. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you God. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I'll go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine. Forever I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way I am. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. And all that I want is to make you smile. All that I have, will give it to you. Even when I
your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way. 'Cause your love, 'cause your love, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way I am. Oh, thank you, Jesus. Oh, I am precious. I am precious. I am precious. 'Cause Jesus, you call me precious. I am precious. I am precious. 'Cause Jesus, you call me precious. Oh, I am precious. I am precious. 'Cause Jesus, you call me precious. I am precious. I am precious. Oh, katakan dengan iman, I am precious, I am precious, I am precious. 'Cause Jesus, you call me precious. I am precious. Oh, I am precious. 'Cause Jesus, you call me. I am precious. I am precious. I am precious. 'Cause Jesus, you call me precious. I am precious. I am precious. 'Cause Jesus, you call me. 'Cause your love, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way. 'Cause your love, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way I am. Forever and ever, forever I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way. Oh, forever, forever I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way I am. Oh,
kedua tanganmu tinggi-tinggi dan terus menyembah. Hiramaya namaya nama Yesus. Hirabakara bakara Yesus. Hirana na 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 na. Hirara ra 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 ra. Hirabaya namaya nama Yesus. Oh, kau sebut kami berharga. Kami ini milikmu ya Tuhan. Hirabakara maya namaya 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 na 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 ya na 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 na. Hiramaya namaya na 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 na. Hirabakara bakara bakara bahara bakara 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 maya namaya su. Hirabakara na 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 na. Mari angkat tanganmu katakan, 'Cause your love, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine. Forever I'm safe in your mighty hands. I am gracious just the way. Oh, your love, 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine. Forever I'm safe in your mighty hand. Yes, forever and ever. Forever I'm safe in your mighty hand. I am gracious just the way I am. Forever, forever I'm safe in your mighty hand. I am gracious just the way I am. Letakkan kedua tanganmu di hatimu, Tuhan. Kami berikan hati kami berikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus dosa setiap kami. Dan Kau sebut kami berharga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau mengasihi kami dengan sepenuhnya mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar Engkau Allah Roh Kudus bekerjalah. Jamah lawat setiap kami, urapi hati kami. Kami siap mendengar Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Voltager semua. Hari ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang mungkin kalian jarang pernah dengar. Satu pesan di awal ini, Kak Esra mau kalian bawa catatan atau notes kalian. Kita akan baca ya sedikitnya ada 4 pasal, tapi tenang nggak semua. Kita akan belajar sama-sama tentang Rut ini apa. Kalau kalian mendapatkan rema itu apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, langsung catat aja selama kita baca firman, selama kita dengar firman Tuhan kali ini. Jadi pastikan kalian mencatat semuanya yang kalian, wah ini nih baik buat aku. Oke ya, kita buka di Rut ya. Di Rut 1 ayat 15 sampai 16. Rut ini pas kejadian ini suaminya telah meninggal. Terus dia punya mertua namanya Naomi. Kalau kalian sedang baca atau pernah baca Naomi. Terus mereka pergi ke suatu tempat dan Naomi itu berkata sesuatu. Ya maklum karena suaminya sudah meninggal. Naomi juga punya satu menantu juga meninggal juga. Tapi Naomi ngomong gini. Ayat 15 ya. Rut 1 ayat 15, berkatalah Naomi, telah berpulang iparmu kepada bangsanya. Ya saudaranya itu, bukan saudara jauhnya itu, yang sudah pergi di ayat sebelumnya. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ahlanya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Ini perkataan terakhirnya Naomi yang buat Kesra,
kok bisa? Kenapa kok bisa gitu? No, Ruth ini bukan orang yang percaya sama Allah dari bangsa lain gitu. Terus dia ikut Naomi. Terus dia tuh ngomong sesuatu yang menurut Ezra, kok bisa ngomong kayak gini ya? Dia ngomong kayak gini, dikatakan di ayat terakhir 16-nya. Dan Allahmu adalah Allahku. Dia memilih untuk percaya sama Allah. Dia milih untuk percaya sama Tuhan. Di situasi yang gak enak. Ya kan, kalau mungkin kalau dipikir-pikir ya, kalau orang ditinggal suaminya pasti sedih ya, memilih untuk tempat yang nyaman aja, tinggal di bangsanya yang sebelumnya, terus ikut nyembah Tuhan yang sama kayak dulu. Tapi kenapa Ruth itu memilih untuk ikut Naomi dan milih untuk percaya sama Tuhan? Kasar itu bertanya-tanya kenapa sih ini orang? Tapi jawabannya tetap adalah ketika kita ada satu orang itu percaya sama Tuhan, seluruh keluarga itu juga diselamatkan. Dan Ruth ini juga kebawa pasti. Dan dia memilih pilihan yang tepat, tidak meninggalkan Naomi dan dia percaya sama Tuhan. Tindakannya ini benar-benar harus kita perhitungkan. Karena situasinya juga gak enak. Hari ini situasi apa yang bikin kalian itu gak enak terus harus memilih untuk aku kompromi aja kak. Padahal setiap tindakan kita itu perlu kita pikirkan banget. Contoh sekolah niat gak niat, les serius gak serius. Terus habis itu di dalam keluarga apalagi online kayak gini. Kamu mau ngobrol sama keluargamu atau enggak itu pilihanmu juga. Setiap tindakan kita itu kita harus perhitungkan benar-benar. Nah si Ruth ini kalau Ezra lihat tindakannya ini kalau kalian baca ayat berikutnya. Kalau orang sudah kenal Allah itu kayak gini ya. Kalau orang sudah merasakan kasihnya Allah, hidupnya itu pasti berubah. Dan nanti habis ini kita baca seterusnya ya. Dia itu mengikutkan hatinya Tuhan untuk setiap apapun yang dia kerjakan. Prinsip-prinsipnya itu firman Tuhan banget. Kita baca ya, kita ikuti ya. Di ayat 2, di pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Jadi Ruth 2 ayat 1 sampai 3. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas, ayat 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ruth ini hatinya baik banget. Hatinya itu tulus. Hatinya itu, coba ya, Naomi ini sudah gak punya apa-apa sebenarnya. Tapi dia itu mau ikut sama Naomi dan mau mengusahakan hidup. Kok bisa ngomong mau mengusahakan hidup? Iyalah, sudah gak punya uang, ditinggal suami, Naomi sudah tua. Terus dia tuh melihat ada kesempatan. Dia ambil kesempatan itu, oke deh aku tak ngumpulin bulir-bulir jelai itu gini. Kalau orang kalian pernah tahu atau kalian search saja di Google, ada orang motong-motong gandum, ada sisa-sisanya diambil sama dia. Mungkin bisa dijual atau mungkin buat roti sama dia. Tindakan yang mulia. Kayak saya yakin, karena dia itu mau kenal Allah. Memutuskan untuk kenal Allah. Kok bisa? Ya bisalah. Tuhan kita lo baik, Tuhan kita lo mulia. Kita lo anaknya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Libatkan Tuhan dalam segala apapun yang kamu lakukan. Kok bisa gitu kak? Oh ada berkatnya. Ada berkatnya, kita bacain nanti seterusnya ya. Terus itu, dia itu ketemu sama Boas. Inilah orang kalau mamanya melibatkan Tuhan dalam segala tindakannya. Dia melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya juga. Ruth 2 ayat 11. Hari ini kita baca banyak ayat ya, sabar. Boas menjawab, telah dikabarkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Wow, sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, ayat 12. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau telah berlindung. Wow. Coba kita pernah pikir enggak?
Kalau kita coba malas-malasan sekolah sekarang, ya, malas-malasan sekolah sekarang, nilai jadi jelek, akhirnya keluar ijazah jadi jelek, susah diterima kerja. Apa yang kita lakukan sekarang, kalau kita tidak perhitungkan, itu akan berpengaruh ke depan apa yang kita dapat nanti. Ruth ini melakukan segala hal yang dia lakukan itu sepenuh hati. Kalau kalian baca ayat 2 lengkap itu dia sampai ada orang yang ngomong dari pagi sampai sekarang dia itu nggak berhenti mengerjakan apa yang dia kerjakan. Sampai Boaz itu dengar dengan lengkap. Boaz ngomong didengar dengan lengkap. Apa yang kita lakukan sekarang, Voltagers? Entah kamu sekarang lagi punya talenta main musik atau nyanyi, atau aku suka ngomong, aku suka fotografi. Pertama yang harus kita lakukan adalah libatkan Tuhan dalam segala hal. Taruh hatimu juga di sana sungguh-sungguh, tapi libatkan Tuhan sungguh-sungguh juga. Kalau enggak, hasilnya akan jadi kayak self-center. Aku ngelakuin ini itu supaya orang semua tahu. Enggak, jangan kayak gitu. Jangan pernah kayak gitu. Ruth ini melakukannya dengan tulus. Kenapa dia mau menguti gandum itu supaya dia untuk bertahan hidup, untuk menunjukkan kasih sama Naomi. Mungkin ya, Naomi belum pernah dengar. Ruth belum pernah dengar. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga di perkara besar. Mungkin belum keluar pada waktu itu, tapi gimana dia punya hati seperti itu? Karena dia mengenal Allah. Karena dia mengalami kasihnya Allah. Bahkan sampai apa yang dilakukan itu sampai membawa pengaruh buat sekelilingnya. Bahkan sampai Boaz itu dengar dengan lengkap. Kayak sampai dengar dengan lengkap ya. Sekarang apa yang ada padamu? Sekarang apa yang ada di tanganmu ini? Apa? Kak, aku cuma ada laptop Kak buat sekolah. Ya sudah, maksimalkan. Kak, aku cuma ada HP Kak. Aku cuma udah HP ya untuk sekolah, untuk daring mungkin, untuk sekolah online. Maksimalkan itu semua. Jangan karena situasi gak enak sekarang, ya Kak aku sekarang gak bisa bersosialisasi Kak sama teman-temanku, sama guru-guru. Itu gak ada alasan. Ruth dalam posisi yang tidak enak pun dia memutuskan untuk melakukan yang benar. Segala tindakannya Tuhan itu ikut campur, sampai diberkati kayak gini. Sampai orang itu tahu. Sekarang apa yang ada padamu? Ada yang di tanganmu ini apa sekarang? Coba kasih waktu 30 detik, pikir baik-baik. Apa yang ada padamu sekarang ini? Pikir baik-baik. Ya aku punya teman-teman Kak yang support, bikin video ngedit bagus juga. Oh boleh, ya kan Voltager zaman sekarang. Aku punya keluarga yang support juga Kak. Aku punya teman-teman CG Kak yang seru, yang asik. Coba pikirkan semua 30 detik. Ya, sudah? Setelah ini bawa semua ke Tuhan. Jadikan semua yang apa yang kamu kerjakan itu kembaliin ke Tuhan semua. Ya. Di pasal yang 4, ini saya skip yang pasal 3, pasal 4 nanti kalian baca lagi. Dari seorang Ruth yang nggak punya apa-apa, dia cuman apa yang dia lakukan itu dia melakukan dengan benar, dia melakukan itu dengan benar-benar setia. Di akhir pasal yang kita baca sama-sama, dia itu akhirnya jadi istrinya Boaz. Dari istrinya Boaz. Kadang orang itu dipilih bukan karena, Kak, followerku ada 10.000 Kak di Instagram. Aku lah bikin story itu selalu keren. Atau, wah Kak, aku itu Kak kalau mengerjakan sesuatu harus 100, nilai 100. Iya itu hasilnya semua. Tapi hatinya itu adalah awal dari segalanya. Sampai kalau kita baca sama-sama di Rut 4 ayat 13, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatnya double, sudah jadi istri, punya anak lagi, hidupnya jadi bahagia, happy ending. Kaisar juga pernah baca Ayub gitu, dia tidak menyalahkan Tuhan, malah dia
diberkati Tuhan itu juga happy ending. Walaupun awalnya juga menderita. Walaupun awalnya gak enak gitu. Yang kedua, yang harus kita benar-benar tangkap dari Rut ini adalah, Rut itu tahu bagiannya itu apa. Ada bagian yang harus dia lakukan. Dia harus membiayai keluarganya, ada Naomi yang udah tua, dia mengusahakannya itu. Dan ada bagiannya Tuhan, promosi contohnya. Gimana tahu Boas kalau gak Tuhan izinkan? Gimana bisa Rut jadi istrinya Boas kalau gak Tuhan izinkan? Semua hal yang ada di hidup kita itu karena Tuhan izinkan. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Apa yang ada padamu ini? Apa yang ada padamu ini sekarang bawa ke Tuhan sama-sama. Lakukan dengan benar, lakukan dengan sesuai dengan cinta kasihmu sama Tuhan. Ya, ada bagian Tuhan yang amazed buat Kak Esra. Kalau lihat cerita hidupnya Rut ini, dari yang bawah akhirnya naik. Tuhan juga bisa ubahkan hidupmu. High voltagers. Sekarang Kak Esra minta kalian ambil sikap doa yang tenang. Yang tadi Kak Esra suruh pikir kok kalian, iya, aku tuh yang ada di hidupku sekarang itu ini. Bawa semuanya ke Tuhan. Tuhan akan jadikan semuanya itu indah. Asal kita lakukan semuanya itu dengan benar dan Tuhan itu ikut campur dalam semua apa yang kamu lakukan. Gak boleh ragu. Kalau sudah Tuhan ikut campur, Tuhan itu pasti selesaikan dan sampai selesai. Dan sampai apa yang kita bawa ke Tuhan itu selesai semua. Sekolahmu, cita-citamu, pemulihan keluargamu mungkin bawa semua ke Tuhan. Usahakan semua. Tuhan akan jadikan indah semuanya. Asal Tuhan itu ikut campur dalam segala hal yang ada di hidupmu. Ya, lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Coba sekarang semuanya ambil sikap berdoa. Kalian ingat Tuhan, kalian bawa apa yang kalian punya sekarang itu ke Tuhan. Gak usah ragu, Tuhan jadikan semuanya itu indah, Tuhan jadikan semua itu akan baik dan benar untuk hidupmu. Oke? Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami bawa setiap cita-cita kami, apa yang kami punya sekarang ini Tuhan, walaupun keadaan online mungkin keadaan juga keluarga sedang gak enak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami punya Tuhan, tindakan selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Rut ini Tuhan Yesus bisa mengandalkan Engkau, bisa melakukan segala sesuatunya itu benar karena dia percaya sama Engkau Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus. Yang terutama Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi atas hidup kami Tuhan. Happy endingnya adalah ketika kami setia sampai akhir dan tidak kecewa dengan Engkau Tuhan Yesus. Selama hidup kami, jadikan hidup kami itu indah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti Rut ini. Kami percaya Tuhan, dari hal yang gak enak Tuhan akan jadi hal yang akan indah Kau buat Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan
Terimalah berkat buat setiap anak-anak Voltagers yang di rumah. Kasih karunia Tuhan itu melekat padamu. Damai sejahtera, sukacita, karena engkau tinggal di dalamnya, akan selalu ada buat engkau. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa beribadah. Jadikan kami selalu indah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. See you semua. Tuhan berkati.